Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi ikut ini ya? Awal-awal udah mellow nih tadi ngobrol dikit sama Mbak Pinda. Masya Allah ya. Kita belajar banyak gitu dari tim saya sendiri, gitu ya, bahwa ya memang nggak selamanya gitu ya, semua berjalan sesuai yang kita impikan. Tapi insya Allah sih ketika kita udah proses melewati, bersyukur melewatinya, terus sabar, akhirnya nyampe juga gitu ya. Judul hari ini agak mellow, nggak apa-apa ya, itu memang saya Masya Allah mau cerita nangis duluan, saya ntar mewek semua ya. Jadi salah satu leader saya malam ini ada Mbak Pinda gitu ya, Mbak Prindayani. Kemarin ya, baru berapa minggu Mbak suaminya ini meninggal? 29 Mei 29 Mei Juni ya. Dari sebulan ya Mbak? Belum sih minggu pekan depan ya, baru sebulan. Sebulan ya. Kemarin pas saya lagi kelas offline MTM di Jogja itu dikabari suami Mbak Brinda berpulang lebih dahulu, tapi Masya Allah saya salut sama beliau ini, mulai suami sakit gitu ya, sampai suaminya berpulang, luar biasa kuat. Buat saya udah luar biasa lah ini apa perjuangannya ya, Insya Allah semua terlewati ya Mbak Binda ya. Hari ini dalam rangka pengen sharing sama teman-teman gitu ya, gimana bisa beliau strong sampai detik ini dan beliau berkenan gitu malam ini untuk live. Ada juga Mbak Amelia yang luar biasa juga udah setahun ya. Saya juga Masya Allah ini Mbak Amelia, beliau ini sebelum kenal saya ini udah biasa stok ya Mbak Amelia ya. Udah jadi tutor yang udah biasa stok gitu. Nanti kepoin aja kenapa beliau mau gabung viral. Sebenarnya kalau nggak gabung viral beliau juga bisa aja kok gitu. Tapi nanti kita tanya gitu ya kenapa beliau mau gabung sama viral gitu ya. Karena saya tahu banget omset beliau di luar viral itu malah sudah ratusan juta gitu ya. Tapi beliau Masya Allah masih mau nemenin saya, dampingin saya di viral. Nanti kita cerita-cerita ya. Ini ada Mbak Amelia, ada Mbak Prindayani. Nanti kita mulai dari awal gabung viral sampai sekarang, terus apa aja pengalamannya gitu ya. Oke, Bismillah, kita mulai. Ya sebelumnya kenapa judul saya seperti itu? Karena memang hampir semua tim saya yang gabung selalu saya tanya dan isi biodata, sudah izin suami belum gitu. Jika izin suami itu belum didapatkan, biasanya saya suruh pending dulu, sabar dulu sampai izin suaminya turun. Itu dirasakan juga oleh Mbak Dina ya, salah satu leader saya juga. Dia 4 bulan nggak ngapa-ngapain karena memang nggak ada ridho suami, akhirnya dapat ridho suami. Begitu juga sekarang yang leader-leader sudah sampai di ini, semuanya atas ridho suami. Dan Masya Allah, kata Mbak Pinda tadi, suaminya bilang kan kejar akhirat, dunia nanti mengejar. Itu memang benar ya. Fokusnya beliau memang bukan untuk sekarang aja gitu, tapi untuk jangka panjang gitu. Udah ini dari Jember udah hadir Umi, Mbak Anita, Masya Allah. Oke, kita nggak lama-lama langsung aja. Mulai dari Mbak Amelia deh ya, baru dari Mbak Brinda. Mangga Mbak Amelia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadani. Saya ibu dari 4 orang anak, domisilinya di Bekasi, gitu. Terus sehari-harinya
Deg-degan Mbak Vina. Ini lagi gemeteran. Tenang Mbak, santai. Moga Mbak. Iya, jadi sehari-harinya itu saya cuma ibu rumah tangga biasa gitu ya. Saya pernah ngajar TK itu tahun 2005 sampai 2011. Nah, itu ketika 2011 anak kedua lahir itu suami sempat ngomong gitu ke saya, itu udah 7 tahun bikin anak orang pinter gitu ya, ngajarin anak orang gitu, terus ngedidik anak orang gitu, tapi anak sendiri dititipin ke pengasuh gitu. Nah itu entah kenapa ya, mungkin saat itu karena juga saya udah kelihatan lelah gitu, jadi seperti isyarat gitu Umi, isyarat kayaknya nih suami nyuruh resign gitu. Jadinya akhirnya ya. Iya Mi, akhirnya saat itu saya tanya sama beliau gitu, ini maksudnya saya diminta resign gitu, apa gimana gitu kan, masih ridho nggak kalau saya ngajar gitu. Ternyata beliau bilang ya keputusan ada di tangan kamu, karena kamu yang ngejalanin gitu, beliau bilang. Akhirnya saya resmi resign nih tahun 2011 ya. Wah, Masya Allah. Ya udah lama ya berarti ya resignnya. Lama nih ya. 2011 itu sempat di rumah aja 1 tahun, jadi full ibu gitu. Terus 1 tahun nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah gitu ngedidik anak-anak, kerjain kerjaan ibu-ibu rumah tangga biasa, terus sama ngajar gitu, ngajar ibu-ibu komplek, ngajar ngaji gitu ya Mia, ngajar tahsin. Nah itu sampai akhirnya tahun 2015 itu ada temen ngajar dulu, itu beliau itu bisa jahit baju gitu Mi. Nah, iya pas jahit itu beliau akhirnya karena saya sering jahit gitu sama dia, akhirnya terus saya tergiur juga gitu. Terus dia bilang ya udah coba nih pasarin aja gitu. Jadi emang dari awal di Facebook, dari awal itu memang pergerakannya memang di Facebook gitu, dari awal jualan. Dari situ mulanya, akhirnya nyetok sedikit-sedikit, karena kan nggak mungkin kalau orang mau ngejahit tapi nggak ngeliat modelnya gitu ya kan. Waktu itu tahun itu belum secanggih sekarang gitu. Banyak foto gitu ya Mi. Nah akhirnya nyetok sedikit-sedikit tuh. Itu sampai tahun 2017. 2017 itu saya baru punya admin offline pertama. Itu tuh rasanya kayak pecah bisul gitu Mi. Biasanya kerjain sendiri ya? Iya, karena tadinya semuanya di packing sendiri, terus posting dagangan sendiri, foto sendiri, terus packing sendiri, nganterin paket sendiri. Aslinya tuh capek gitu sebenarnya. Cuman karena emang suka gitu ya, kayaknya enak sih sebenarnya. Cuman kok saya kayak belum bisa ngejalaninnya gitu dengan pola yang benar gitu. Akhirnya kadang-kadang kalau udah kecapean gitu malah suka jadi sama anak-anak tuh suka kurang sabar gitu nih. Kadang-kadang kadang-kadang suka kesel, nggak sabar lah, kurang sabar gitu ke mereka. Terus akhirnya tuh ngerasa gitu, kok ilmu parenting yang saya lahap bertahun-tahun selama saya ngajar, dulu saya bisa ngajarin anak orang dengan sabar gitu, tapi ternyata nggak bisa saya pakai gitu ke anak saya sendiri gitu nih. Itu tuh terasa banget gitu, sampai akhirnya berapa tahun ya bisnis saya begitu-begitu aja Mi gitu, dari 2017 itu hingga ke 2020 itu ya alhamdulillah stabil ya. Stabil tuh maksudnya ya segitu-gitu aja gitu. Omsetnya ada omsetnya alhamdulillah, karena emang kan dulu dari awal emang nyetok ya gitu, jadi emang awalnya itu modalnya dari modal suami, cuma emang saya bertekad nanti saya balikin modalnya gitu dari laba yang saya dapat gitu, saya udah nih tuh dari awal kayak gitu. Jadi ya terus akhirnya tuh 2020 itu karena emang saya dari awal itu emang di Facebook gitu, saya ketemu sama salah satu teman lama, adik kelas sebenarnya, yang saya lihat tuh rame gitu Facebooknya gitu ya, pergerakannya tuh signifikan gitu. Nah itu pas
lama-lama akhirnya tertarik gitu tertarik karena ngelihat FB-nya rame, terus akhirnya mulai dari situ tuh mulai ikutan kelas. Oke. Gitu. Sebelumnya Iya. berarti belum pernah ikut kelas apapun ya online? Belum pernah ikut kelas apapun gitu. Jadi kelas yang pertama. Caranya konvensional begitu aja lah pokoknya ya, ngalir aja gitu. Iya, masih biasa aja caranya gitu. Jadi terus lanjut ya. Oke, jadi terus dari tahun 2020 itu pertama kali ikut kelasnya Mbak Nana waktu itu ya. Nah itu kelas langsung bikin, karena waktu itu saya udah ngerasa kayaknya tim saya ini emang perlu dikasih asupan gitu ya, asupan ilmu gitu. Akhirnya saya mengundang beliau gitu untuk ngisi jadi pembicara tamu saat itu. Nah dari situ mulai ikut rajin kelas sampai kalau nggak salah tuh dihitung tuh kurang lebih sekarang hampir 10 kali lah saya riset kelas itu nih, upload selling AdSense tuh bisa 10 kali kalau dihitung-hitung tuh. Iya. Iya, nah tahun akhirnya kecebur juga ya Mia. Iya gitu Mi. Jadi kenal viral itu pas saya tanya tuh sama Nana gitu kan, karena sama Nana kan temen ya Mi ya, adik kelas gitu. Jadi udah kenal lama, jadi ngobrol aja gitu kan. Nah tolong dong ada nggak kelas yang khusus distributor gitu. Saya pingin ikut kalau ada yang khusus distributor. Saya bilang gitu sama Nana. Oh ada Bu, kata Nana gitu. Ada Bu, namanya kelas BOM katanya gitu. Kelasnya Om Resti itu kelasnya memang kelas khusus distributor dan produsen katanya gitu. Saya ikut nih akhirnya ke kelas BOM-nya Umi gitu. Dari situ mulainya. Masya Allah. Yang jelas luar biasa, Mbak Nana juga. Biasanya kalau ada peserta yang ikut BOM itu biasanya saya nggak mau nerima. Udah ikut aja sama yang ngundang, saya biasanya gitu. Mbak Nana nggak cerita itu ke saya. Masya Allah, itu luar biasa. Iya, biar ini aja langsung sama Umi aja katanya gitu. Luar biasa. Tapi ini nih dari awal 2020 itu mungkin Umi nggak ngeh kalau saya masuk ke viral, karena yang pertama kali saya ambil di viral itu baru satu brand gitu. Saya ambil itu. Apa yang ambilnya pelatihan agen itu ya? Iya nih, Nibras pertama kali ambil. Nah itu tuh itu tuh beneran nggak ngapa-ngapain itu Mi selama 6 bulan ya, di grup tuh diem aja gitu. Iya lama itu tuh sampai akhirnya gini, ini kok grup rame banget, tapi karena saya terbiasa gini, kalau ada orderan itu saya biasa ditotalin, terus ongkir dihitungin gitu ya. Nah ini saya bingung gitu nih, orang-orang order kok banyak, tapi pas saya sendiri mau order, saya coba ke Mbak Tika, waktu itu adminnya Umi, Mbak Tika saya order ini dong gitu. Terus kata Mbak Tika, iya Mbak langsung bikin aja FO-nya gitu. Saya tuh bingung nih, ini gimana saya kok mau order tapi malah dipersulit, saya mikirnya gitu. Suruh notalin sendiri, suruh ngitung sendiri gitu, nih gimana gitu. Akhirnya saya nggak jadi belanja itu Mi. Nah pas terakhir belanja itu pertengahan tahun, itu akhirnya saya belanja juga. Sekali itu saya closing itu pun untuk ngisi stok di toko Mi. Pas lagi nih beras sale sampai 30% ya itu saya belanja. Dan setelah itu saya niatnya mau keluar aja nih dari grup ini, kok rasanya nggak gerak-gerak ya saya gitu. Nggak diapa-apain ya. Nah akhirnya dilala pada saat mau keluar grup itu, Umi bikin challenge di awal Oktober ya. Oktober itu Umi bikin challenge bisa
yang bisa closing 20 juta konsisten 3 bulan, dia bisa naik agen gitu. Nah, saya terbakar dong semangatnya gitu kan. Sebelum di viral aja juga udah 50 juta tuh, udah 50 juta ke atas gitu nih omsetnya. Masa saya nggak bisa gitu kan, pasti bisa lah gitu. Cuman saya nggak ngerti aja nih caranya gitu loh. Akhirnya bismillah tuh jalanin challenge-nya Umi gitu. Nah, terus pas bilang sama Umi gitu ya, kalau tim saya tuh 100, cuma saya nggak bisa bergerak gitu karena saya reseller saat itu Mi. Ternyata mindset itu salah ya Mi ya gitu. Saya ini baru sadar gitu, ya Allah, dasarnya saya nyetok, dasarnya langsung distributor pas bisnis. Ternyata saya punya mindset yang salah gitu. Harusnya sih nggak masalah dengan diskon kecil, kita juga tetap bisa bergerak gitu, karena 5.000 buat kita, yang buat kita kecil itu belum tentu buat orang tuh kecil gitu. Nah, bisa jadi mereka itu Masya Allah gitu, bisa buat Iya. beli beras 10, Iya. 5.000. Iya benar. Iya. Jadi karena cuma ya gitu, karena saya dari awalnya udah dari atas gitu ya Mi ya. Jadi berasanya saya kayak dari bawah lagi gitu belajarnya gitu. Maksudnya malah jadi turun gitu kan. Itu beneran deh, jangan ditiru, mindsetnya salah banget. Apa-apa, kan pengalamannya beda-beda ya. Iya Mi gitu. Akhirnya terus setelah pertama kali setelah ikutan challenge itu, terus saya mulai mencoba belajar polanya gimana gitu. Saya lihat ini gimana, akhirnya saya perdana ngangkat admin itu Mi gitu. Akhirnya saya udah harus ngangkat admin saat itu. Nah, ini ada cerita menarik ya Mi ya dari ngangkat admin pertama nih, mudah-mudahan dia lagi nonton. Jadi admin pertama saya itu dia bilang gini nih, ketika saya pinang dia gitu, dia bilang, oke Mi, saya izin dulu ke suami katanya. Iya Mbak, emang wajib izin ke suami. Nanti kalau udah ada kabar, tolong kasih tahu saya ya, saya bilang gitu. Nah terus besoknya nggak lama dikasih kabar, dia bilang, oke Mi, alhamdulillah udah dapat izin dari suami gitu. Cuma suami pesen, kan tahu istrinya mut-mutan katanya gitu. Jadi bilang takutnya khawatir mengecewakan, kata dia gitu. Terus dia bilang sama saya, jadi gini aja kalau Umi nanti nggak puas sama hasil kerja saya, Umi nggak usah gaji saya, katanya gitu. Kalau Umi nanti puas sama hasil kerja saya, baru saya digaji gitu, kata dia gitu. Jadi kan saya Masya Allah gitu, ketemu admin perdana tuh yang luar biasa gitu, ngadampingin saya berjuang gitu di viral. Memang gitu. Biasa ternyata belajar sungguh dia. Iya. Terus gimana Mbak? Lanjut. Iya, terus akhirnya dari admin dari Nibras itu emang yang produk kedua yang saya lirik itu adalah buku bisnis. Iya, karena kuping saya mulai panas tuh Mi gitu ketika di grupnya Umi itu yang diobrolin tuh TSOW mulu gitu kan. Jadi kupingnya mulai panas. Apaan sih nih? Ini TSOW makanan apaan sih gitu. Gitu akhirnya. Terus karena kepo gitu kan, akhirnya ternyata TSOW itu buku yang bisa mendukung kapasitas kita semua gitu, menambah kapasitas kita sebagai seorang leader gitu. Akhirnya terus akhirnya saya masuk ke tim buku, terus begitu tahu bisa dapat diskon sekian karena waktu itu udah naik agen, langsung order pertama kali itu TSOW gitu. TSOW langsung tuh mulai ngerasa gelisah tuh setelah baca itu tuh banyak banget yang perlu dibenahi gitu. Nah, yang menarik itu gini nih, ada cerita lucu nih. Jadi pas setelah saya baca TSOW itu tim saya ada yang wapri gitu ya. Nah, dia cerita ke saya, dia bilang gini, Mbak, aku kok katanya udah disaranin ikut
kelas, aku udah ikut katanya gitu. Mm-mm. Terus aku udah disaranin beli buku TSOW, aku udah beli katanya. Terus Mm-mm. gak lama aku beli buku MCS, aku udah beli. Tapi kok aku Mm-mm. belum sukses ya katanya gitu. Tapi itu yang luar biasa gitu, yang bikin saya terharu gitu. Dia bilang gitu, masalahnya bukan cuma itu masalahnya suami saya itu hanya buruh bangunan, dia bilang gitu. Jadi Ya Allah. rasanya untuk beli buku semahal itu tuh sampai perlu nahan lapar gitu ya Mi ya. Untuk hari itu tuh nggak bisa beli barang-barang yang makanan-makanan yang dia inginin gitu untuk bisa beli buku-buku itu. Makanya dia ngerasanya dapat sindiran juga dari suaminya, kok kamu nggak closing gitu katanya gitu. Terus kan saya tanya emang Mbak yang Mbak nggak paham bukunya yang mana, saya tanya gitu kan. Terus kata dia, ini yang MCS katanya, kalau yang TSOS saya masih bisa paham. Terus saya tanya MCS yang bagian mana Mbak yang nggak paham? Dia bilang semuanya. Aku tuh langsung gini, ya Allah, aku juga belum punya buku MCS. Coba. Akhirnya aku langsung order tuh besoknya MCS buat jawab pertanyaan si Mbak itu. Aku juga nggak tahu bukunya kayak apa. Ya Allah. Terus. Kadang-kadang tuh jadi leader itu ya belajar dari semua tim ya gitu. Ya, betul. Ya, kita tuh belajar bareng. Itu karena memang ada tim juga, itu salah satunya. Mau nggak mau kan kita belajar, mau nggak mau. Terus akhirnya gimana, Mbaknya masih bertahan sampai sehari ini? Siapa Om? Yang tadi beli itu? Alhamdulillah setelah saya benahi ya, kita sama-sama ngelurusin mindset gitu bahwa makin Mbak mengejar ingin closing, maka dia akan semakin jauh, saya bilang. Gitu. Prinsipnya seperti mengejar ayam. Kalau ayam dikejar itu malah makin jauh gitu. Terus karena dia udah baca buku TSOW, jadi kita udah nyambung nih ngobrol. Gitu. Akhirnya saya bilang hilangi keinginan rasa ingin closing gitu, ubah mindsetnya karena memang mau membantu orang gitu untuk mendapatkan barang, saya bilang gitu. Alhamdulillah belum lama ini sih dia sudah naik agen ya Mi sekarang di saya. Masya Allah, luar biasa. Nanti coba deh kepoin ya, omsetnya berapa sekarang? Saya Mi. Mbak Mbak itu tadi loh. Yang tadi. Itu 3 jutaan nih, 3 jutaan. Oh, bisa akhirnya ya jualannya. Iya. 3 jutaan. Oke. Lanjut Mbak Amel. Lanjut, setelah itu sekarang admin ada berapa? Sekarang alhamdulillah adminnya yang online ada 5 Mi. Masya Allah. Yang offline ada 3. Wih, keren. Iya, resign 1 kemarin. Omset terakhir kemarin total berapa Mbak? Hampir 200 juta ya? 186. 186 satu bulan. Iya. Ini pencapaian tertinggi atau gimana? Tertinggi, Mi. Baru perdana itu. Jadi saya sebelum 186 itu saya bener-bener step by step nih. Dari mulai 548, terus ke 56, habis 56 naik 60, naik 77 gitu. Terakhir 96 itu yang tadi Mbak Amel bilang mengawali tahun 2011 kan ya? 2011. 2015 sampai 2017 belum pernah ya mencapai omset segitu ya? Belum. Masya Allah. Luar biasa kan, bahwa memang bisa gitu ketika kita memang udah perbaiki semuanya ya, mindset ya, usaha segala macam. Timnya ada berapa sekarang Mbak? Timnya itu kurang lebih 500 ya Mia. 500. Karena ada 20 brand yang udah saya ambil di viral gitu. Dan itu udah saya pisah semua grupnya. Jadi niru banget emang caranya Umi. Jadi kan ini teman-teman jadi tahu ya bahwa Mbak Amel tetap bisa melakukan gitu, baik offline maupun online, mau punya
admin offline online ya mah nggak aja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi memang nggak pernah saya paksakan Mbak ya. Ayo Mbak Amel harus offline online semua enggak kan? Itu yang terakhir itu malah ada yang saya lepas nih, distributor. Saya lepas tuh kayaknya sempat cerita juga ke Umi ya, ada yang saya lepas waktu mau saya curhat itu. Jadi 1 bulan itu ada kali di target kita tuh harus order 100 pieces gitu tiap bulan. Itu Ahza ya kalau ya Ahza. Nah itu saya agak-agak maraton ya ngejarnya tuh Mi, sampai akhirnya terus saya putusin saya lepas Ahza tuh gitu. Jadi akhirnya gabung ke Umi dan itu malah saya bulan apa tuh 10 juta Mi malah Ahza tuh. Tuh kan, lucu ya. Jadi setelah beban jualan sendiri jadi DB itu 100 piece itu maraton. Terus jadi DP ikut saya malah beliau bisa 10 juta lah, 10 juta itu udah banyak piece toh. Jadi bebannya harus dilepas ya Mi. Betul. Ya memang kadang-kadang seperti itu, ketika beban udah nggak terlalu nggak terlalu dipaksakan, kita santai jalaninya malah lebih enak memang Mbak. Lebih ngalir gitu ya, gitu. Masya Allah ini saya senang sih sama Mbak Amel karena ini ya beberapa yang sudah saya kenal bahkan lebih lama jualan online offline itu kadang masih ada kekeh ya saya biarin nggak apa-apa, memang tiap orang beda-beda, tapi saya ketemu Mbak Amel ini luar biasa. Apa namanya, nggak kebanyakan nggak kebanyakan ngengkel kalau orang Jawa, nggak kebanyakan nanti kayak gini gimana, tapi nanya Mi kalau sarannya ini enaknya gimana ya, nanya gini, jadi nanya sungguhan, bukan bukan nanya terus dijawab sendiri gitu kan, kadang banyak yang kayak gitu Mbak, wis udah nanya dijawab tapi dia jawab sendiri lagi gitu kan, repot kitanya gitu. Tapi luar biasa. Oke, itu tadi Mbak Amel ya, timnya udah banyak, nanti jangan kemana-mana, Mbak Amelia akan tetap jawab pertanyaannya. Nanti Mbak Amelia FB-nya apa namanya Mbak? FB-nya Amelia Umuhaniah. Oke, itu coba di search sekarang, kepoin dah Mbak Amelia gimana tuh ngiklannya kalau di ini gitu ya. Mbak Amelia juga buka kelas ya Mbak, CS Advance buka? Masih buka kelas gratis kelas BTS. BTS itu tanggal 30 ini. 30 nanti. Wah, itu ada yang gratis dulu, ikutan yang gratis dulu sama Mbak Amelia ya, teman-teman. Kayak gitu. Kepoin tuh caranya gimana, ngatur waktunya segala macam gitu ya. Putranya berapa Mbak Amelia? Putra 2 nih. 2 putra, 2 putri. Masya Allah, 4 juga loh. Kan ini Mi, nyari yang setipe gitu. Saya kenapa ngikut Umi tuh karena sama-sama banyak anaknya. Iya ya, kasarnya itu bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya kadang. Iya gitu. Betul. Oke, Masya Allah ya. Nanti jangan kemana-mana ya Mbak Prinda. Kita dengarkan berikutnya ceritanya Mbak Prinda. Mbak Prinda, halo, mana Mbak Prinda? Mbak Prinda? Iya Umi. Iya, udah siap cerita ya Mbak Prinda. Iya, Bismillah. Bismillah, kita dengarkan Mbak Prinda. Ini saya alhamdulillah udah pernah ketemu offline sama Mbak Prinda waktu itu di rumah mertua saya di Depok ya waktu itu. Kalau Mbak Amelia saya marah baru kelihatan wajahnya malam ini. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Jadi kalau sama Mbak Prinda udah pernah ketemu sekali waktu tahun lalu ya Mbak ya? Iya, tahun lalu Umi. Tahun lalu, insya Allah tahun lalu pas Idul Adha itu ya? Iya benar, musim bulan Agustus kalau nggak salah. Iya, waktu bulan Agustus. Itu ketemu saya belum jadi leader ya Mbak, itu waktu itu masih agen sih ya? Iya, masih agen Umi. Masih agen, terus Masya Allah beliau saya kasih PR. Alhamdulillah kayaknya PR-nya dikerjain step by step. Dan kemarin akhirnya nyampe hingga bisa naik leader gitu ya. Karena teman-teman perlu tahu naik leader di viral itu bukan soal posisi tertinggi sih, tapi biasanya bahwa mereka challenge untuk bisa ngomset minimal 20 juta sebulan itu udah terpenuhi kayak gitu. Nah nanti kita dengarkan cerita Mbak Pinda mulai kenal saya sampai beliau saat ini udah jadi leader kayak gitu. Silakan Mbak Pinda.
Ya, makasih Umi atas waktunya. Bismillah. Eh, saya tuh kenal Umi dulu apa ya? Ceritanya saya kan udah jualan online udah lama ya Umi ya. Nah, terus tapi satu brand fashion. Di satu sisi tuh saya ngerasa kok modelnya gitu-gitu aja gitu kan. Terus kebetulan punya anak laki-laki. Terus saya searching ketemu ada apa Umi lagi bukaan rekrut gitu ya, apa pasukan tanpa modal gitu segala macam. Terus bingung aja, kok ini jualan nggak pakai modal, gimana caranya ya? Terus biasanya kan harus beli ya kan, terus minimum berapa belanja gitu. Terus setiap hari apa berapa hari sekali Umi pasti bikin status tentang itu. Terus lama-lama saya jadi kepo ya, jadi kepo. Ini kok beneran apa enggak sih? Apa cuman hoax apa gimana gitu kan? Terus udah pantengin terus. Akhirnya apa namanya? Pas Umi bilang nanti apa namanya tinggalin pesan ya apa nomor telepon WA gitu kan. Udah alhamdulillah masuk terus grupnya tuh sepi, cuma suruh nunggu doang kan, nunggu doang gitu. Terus saya masih waktu itu kan juga kebetulan masih kerja ya Om ya, anak masih satu, jadi aku pikir ya udahlah sembari nyambi gitu kan. Terus emang nyari, terus Umi bilang ada yang banyak komplain ya, maksudnya mana nih kok nggak mulai grupnya segala macam. Oh iya kalau mau nunggu silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, Umi bilang gitu kan. Terus aku pikir ini kok begini ya, maksudnya orangnya aneh apa gimana sih? Aku masih batinnya sendiri dalam hati gitu. Cuman aku tungguin gitu, karena aku penasaran gitu kan. Maksudnya yang dijual produknya apa gitu kan. Terus akhirnya apa namanya, keluar juga tuh hari haknya Umi ya kan. Bilang katanya jualannya udah dikasih tahuan segala macam, produknya boleh pilih antara buku sama baju anak. Terus saya kan nggak pernah jualan buku ya Om ya, terus saya pikir udahlah jualan baju anak, karena kan emang sebenarnya fashion yang dipegang. Terus apa namanya, aku pikir juga punya anak laki-laki, mau cari yang apa namanya murah, harganya buat sendiri gitu kan, call free lah ibaratnya gitu. Akhirnya terus masuk terus di grupnya yang Mbak Tri ya. Iya Mbak Tri. Udah semuanya pada sibuk kan, tanya produk, tanya apa segala macam. Aku cuma ngeliatin aja bingung. Terus tiap malam aku liatin bingung kan. Ini kok fotonya gini, terus gini, model gitu. Terus ini jualannya ini harus beli apa enggak? Aku bilang gitu. Terus enggak, cuman pajang foto aja kata. Oh pajang foto, terus nanti kalau mau jual ya sama kayak biasanya. Oh ya udah, jadi nggak ada pembelian, nggak ada, jadi kita udah bisa jualan udah, kata Mbak Tri gitu. Akhirnya lama-lama apa yang lain udah pada mulai bergerak gitu, aku cuman diem gitu, paling bingung kan gimana cara promo, gimana cara buat bikin status, karena memang dulu kan apa namanya status cuman yang buat baju dewasa kan, kalau yang buat anak-anak karena kan masih perlu belajar. Akhirnya lama-lama pas yang mau lebaran itu semua pada rame di grup kan, pada heboh, aku cuma diam gitu. Terus mikir ini orang-orang ngapain, heboh banget tiap hari bunyi ting tang tung gitu ya kan. Lama-lama akhirnya baru ngeh gitu kan, oh kalau misalkan ini rame puasa Ramadan tuh baru momennya, baru jualan baju anak tuh rame ya gitu. Terus Umi kan apa buat ini ya, tapi saya udah mulai rekrut orang waktu itu, jadi ada hampir berapa ya, 50-an juga kan, enggak lebih deh, 60 lebih gitu. Terus ditanya kan siapa yang udah punya tim, berapa minimum berapa, 50 apa 40 orang gitu. Terus suruh ini kan apa namanya tunjuk tangan lah ibaratnya gitu. Terus akhirnya aku bilang iya sama Mbak Tri, dimasukin kan jadi agen kan, udah jadi agen. Terus saya tanya lagi, diskonnya gimana Mbak, ini sama kemarin? Ya nanti kalau ada pencapaian bisa naik diskon katanya gitu kan. Alhamdulillah dari satu brand terus Umi buka Nibras.
ya kan, bukan Nibras. Tuh di situ aku juga masih belum ngapa-ngapain karena kalau misalkan saya pulang kerja tuh udah capek, terus suami juga almarhum tuh bilang udahlah nggak usah ngoyo gitu, maksudnya kalau emang apa namanya mau jualan ya nanti bisa, tapi kalau misalkan apa namanya udah selesai maghrib gitu kamu ngurusin anak-anak gitu, nggak usah ngurusin jualan gitu. Dan kamu kejar aja akhiratmu katanya gitu, nanti juga kamu juga dapat sendiri materi dunia yang kamu inginkan, rezeki juga akan datang sendiri ngalir katanya gitu. Pokoknya yang selalu diingetin itu. Terus akhirnya lama-lama dari Nibras lain-lain, terus penasaran sama produk-produk yang ada dari Umi gitu, karena lucu-lucu ya kan, baju-bajunya juga bagus-bagus gitu kan. Akhirnya ya udah berjalan, yang lain udah pada melesat. Aku barengannya tuh ingat banget sama Mbak Jeffrey ya, tiap malam tuh ngomongin, iya kenapa yang lain udah pada melesat, kita doang yang enggak ya Mbak, aku bilang gitu. Kata Mbak Jeffrey, iya nih aku lebih gaptek gitu. Terus tapi lama-lama ngeliat Mbak Jeffrey tuh semangat gitu, terus melesat gitu, aku tuh seneng gitu, maksudnya apa, karena bareng-bareng seperjuangan Mbak Jeffrey tuh lebih giat daripada aku, sedangkan aku tuh enggak gitu, maksudnya masih nunggu lampu hijau dari suami almarhum itu kan. Akhirnya pas kemarin tahun lalu Desember apa November, ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau jualan gitu. Soalnya aku bilang soalnya kalau jualan itu kan ilmunya bisa turun ke anak kita, aku bilang gitu, nanti maksudnya nggak bakalan hilang lah, aku bilang gitu. Ya udah nggak mau. Terus ada tim juga yang lain, terus teman-teman juga kan dukung ya kan. Terus selama saya masih jadi agen, pada ngomongin kelas boom, kan aku nggak tahu ya Umi, kok boom gitu apa ya. Aku tanya, Mbak Tri itu boom apa sih? Bom, aku bilang gitu, bukan kelasnya Umi gitu. Oh ya udah aku mau daftar deh, aku bilang gitu. Terus aku pikir apa namanya, kelas boom itu kan kayak model apa ya, sesinya misalkan kayak misalnya serius gitu, ternyata tuh cuman kita kayak curhat, terus Umi jawab curcolannya kita, ibaratnya gitu kan, terus dikasih solusi kayak gitu doang. Terus apa namanya, dikasih tips lah gimana caranya, yang dari awal nggak pernah tahu jadi tahu. Terus yang tadinya kebiasaan yang suka dilakukan buat kita lama-lama searching di Facebook, browsing sendiri, itu kan bisa jadi manfaat yang lain kayak gitu-gitu. Akhirnya oh begini bagi waktunya, manajemen waktunya gini-gini segala macam. Jadi juga ke tim juga sedikit-sedikit juga diduplikasi gitu, sampai akhirnya kemarin alhamdulillah Umi, maksudnya kemurahan hati Umi ya bisa jadi leader gitu kan. Terus kemarin juga Ziat itu juga alhamdulillah masuk 6 besar kan, 6 besar gitu. Aku tuh juga bersyukur gitu, maksudnya. Terus aku bilang sama almarhum, Abi ini aku bisa nih, aku bilang itu alhamdulillah berkat doa kamu ya, alhamdulillah. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya itu berarti kamu udah mapan finansial, insya Allah, dibilang gitu aja. Dan akhirnya apa namanya, nggak tahu kesininya tiba-tiba ya qadarullah ya, kemarin itu kan pulang dari dinas dia kena COVID, terus yaitu 22 hari di ICU, apa namanya nggak ketolong gitu karena kan varian baru ya ya kemarin sebelum lebaran gitu kan. Jadi ke sininya dia kayak ngerasa udah, aku juga udah nggak apa-apa lah kalau misalkan udah bisa ngelihat bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Misalnya udah ayem lah kalau orang Jawa bilangnya ya ya. Betul. Tanpa aku pun bisa menghasilkan, bisa misalnya anak-anak bisa maksudnya dijaga gitu maksudnya, dalam sisi yang lain walaupun mungkin nggak banyak ataupun nggak melesat langsung gitu, tapi apa namanya ada proses gitu kan. Kemarin pas nungguin suami ini ya dibantu admin ya Mbak. Admin ada berapa Mbak Pindah? Admin aku sekarang itu ada 5 sih Yang satu khusus pembukuan. Jadi di awal itu aku punya admin itu anak kuliah gitu. Dan dia tuh apa namanya gercep banget. Terus
terakhir ini kan dia lagi skripsi, jadi Iya. dia cuma pegang pembukuan. Pada saat kemarin handle aku ngurus suami, karena kan setiap hari harus bolak-balik ke rumah sakit, dan itu pun aku bilang sama teman-teman yang di tim, memang sudah ada sebelumnya ada yang sudah bareng sama aku itu, aku bilang kalau misalkan saya ngurus suami saya, aku bilang gitu, kan biasanya saya yang transfer. Kalau ini aku minta tolong kamu yang terima dari teman-teman, terus nanti langsung transferin ke pusat, aku bilang gitu. Terus ya udah nggak apa-apa Mbak. Akhirnya alhamdulillah nih kemarin baru satu lagi join nambah. Jadinya apa ya berkah ya buat semua ya Om ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Ya, memang udah ibarat kayak di setting ya sama Allah, itu udah di set skenario-nya sedemikian rupa. Tapi luar biasa loh, saya ngelihat ketenangan Mbak Pinda itu, karena memang nggak semua orang ya bisa melalui semua itu tenang, apalagi kan mikir ya, satu sisi mikir anak di rumah, terus satu sisi harus nungguin suami berjuang gitu ya, karena saya tahu banget prosesnya. Kemarin Mbak Pinda selalu cerita, ya Umi doain ini suami pas dari Wisma Atlet terus harus pindah ke RS gitu ya, harus operasi segala macam, itu beliau Masya Allah gitu ya, ketenangannya teruji sekali gitu. Jadi pas kemarin saya lihat Umi, suami saya sudah meninggal, itu saya bisa ngerasain banget Mbak Pinda udah siap gitu secara iya dari Allah. Ya benar. Kan dari awal sakit juga aku udah ikhlas ya, maksudnya kan kalau COVID kita nggak pernah tahu ya Om ya. Terus dia terakhir dia cuma bilang ya sakit dari Allah, sembuh dari Allah, udah gitu aja, cuma nggak ngomong apa-apa, cuma dia bilang jaga anak-anak, udah gitu aja, jangan sampai baca Qurannya kalau bisa setiap hari, dia bilang gitu aja sih. Udah terakhir pesannya itu aja, nggak ada yang lain. Makanya aku udah ikhlas, insya Allah mudah-mudahan ya husnul khotimah udah. Insya Allah ya Mbak. Dan Masya Allah Mbak Pinda itu bukan beliau nggak ini ya, nggak mau nggak mau yang gimana ke timnya segala macam, tapi beliau bangkit lagi gitu, pegang tim yang lagi. Makanya kemarin saya juga sempat kaget gitu, Umi aku mau gitu, kalau dijadwalin gitu. Beneran Mbak gitu, karena memang buat saya sendiri itu mengatur ketenangan itu memang butuh waktu, tapi Masya Allah beliau memang udah udah siap semuanya, udah siap pecah sayang. Allah izinkan. Kalau tim ada berapa sekarang Mbak Pinda? Sama Om masih karena naik turun ya, kemarin kan udah sempet 80, aku buka lagi beda grup ya Om ya. Ya grup musiman itu kan ada lagi juga, tapi sekarang balik lagi jadi 50-an 60 juga sih Om dari awal gitu. Jadi memang proses ya, bertahap. Tapi Allah lah bangkit lagi ya Mbak Pinda gitu. Nanti bisa tanya-tanya sama baik-baik Mbak Pinda. Kalau jadi timnya Mbak Pinda nanti pasti diceritain tuh proses gimana beliau bisa mengatasi semuanya gitu ya, kenangan segala macam. Nanti tanya-tanya sama Mbak Pinda. Oke teman-teman, ini omset terakhir berapa Mbak Pinda pas ini puasa? Terakhir itu April ya Om ya. Memang ada yang lain juga. 59 sih Om. Masya Allah. 59. Bisa kok ya tetap. Jadi insya Allah sekarang pun ngomong anak, meskipun suami sudah duluan, insya Allah ngomong anak di rumah tetap baca Qurannya sesuai pesan suami, tetap bisa ya Mbak. Ya amin, insya Allah bisa Om. Gitu. Ya. Masya Allah ya, teman-teman ada yang mau nanya nih? Udah kita udah mau jam 9, boleh nanya Mbak Pinda. Facebooknya apa Mbak? Pinda Prindayani Om. Pinda Prindayani ya. Nanti Mbak Amelia, Mbak Prinda minta tolong ya share akun Facebooknya di kolom komentar sama nomor HP-nya ya. Iya Om. Jadi teman-teman
semua saya sarankan mau jadi timnya Mbak Amelia, jadi timnya Mbak Prinda, pasti semua punya kelebihan masing-masing. Mbak Amelia punya keunikan sendiri, Mbak Prinda punya keunikan sendiri. Tapi insya Allah dari keduanya ini, dari beliau-beliau keduanya ini, orang-orang yang luar biasa dan mereka udah paham gitu. Kayak gitu. Ya nanti bisa tanya-tanya kalau sudah jadi timnya. Nanti lebih enak tuh gabung timnya, nanti gimana. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya itu lebih galak daripada leader saya. Kalau leader saya itu enak, udah step by step, biasanya lebih telaten, lebih ini. Kalau saya lebih galak, bisa tanya sama, bukan Mbak Pinda aja sih, ada namanya Mbak Silvi ya, Mbak Silvi, terus Mbak Mutia, itu pernah sampai saya diemin di grup waiting list itu 3 bulan. 3 bulan tuh nggak saya apa-apain tuh grup, saya iniin ya, saya bilang kalau yang sabar biasanya sih akan terus ikut saya, kalau nggak sabar ya udah gitu. Itu sampai 3 bulan ada yang begitu. Biasanya kalau yang nggak kuat, emang nggak saya sarankan untuk ikut leader-leader. Makanya kenapa fungsinya live ini memperkenalkan leader-leader. Jadi kalau dari cerita ini kan tahu ya, oh minimal tahu sekilas Mbak Prinda, oh ya Mbak Prinda kita mau belajar nih gimana tetap bisa mempersiapkan, bisa tenang gitu ya, menghadapi semua ujian. Ketika lagi naik turun pun tetap usaha tetap jalan. Nanti sama Mbak Amelia bisa belajar gimana sih Mbak biar nggak keteluduk ya, kasarannya orang Jawa itu nggak keteluduk, main stok aja tapi nggak laku misal gitu. Gimana nanti tanya sama Mbak Amelia gimana ngatur offline dan online gitu, kayak gitu bisa ya. Masya Allah. Terus ini ada yang nanya nggak? Ini ada Bunda Titik kayaknya. Karena ridho suami, ya Masya Allah. Kalau udah suami udah ridho, Insya Allah lah orderan itu mengikuti ya. Itu memang ridho suami. Jadi kalau ini dapetin dulu sampai ridhonya dapat, gitu ya. Ada yang nanya nggak ini? Kalau nggak ada yang nanya, berarti Mbak Amelia sama Mbak Prinda saya minta pesan-pesan buat calon-calon tim ya, yang saat ini mungkin belum nggak ngah lah harus peluang apa sih online itu, ataupun masih bingung gimana, nanti ke Mbak Amelia, ke Mbak Prinda Yanti ketika jadi tim nanti akan diarahkan, bisa pilih yang mana dulu, produk yang best seller dulu atau gimana kayak gitu. Ada yang nanya nggak sih Mbak, ini kok handphoneku nggak ada sinyal kok ya? Banyak yang komentar tuh. Nggak gerak sih Hah? Ada nggak? Nggak tahu, nggak kelihatan aku juga Iya nggak kelihatan ya. Saya juga nggak kelihatan nih. Wah beginilah orang gaptek. Aku tuh gaptek maksudnya. Oh, nggak ada emang Ya, yang diajak live nggak akan gaptek. Nggak ada ya. Masya Allah kayaknya mereka pada menikmati ini ceritanya. Saya juga nggak kelihatan nih. Ya pada menikmati ceritanya. Oke teman-teman, monggo Mbak Amelia closing statementnya apa namanya, kasih pesan-pesan buat teman-teman yang masih bingung atau yang udah ini mau jadi tim. Silakan Mbak Amelia. Ya, makasih Umi. Teman-teman, saya cuma mau pesan gitu ya, kalau kita saat kita berniat untuk jualan itu penting banget, yang harus diketahui itu adalah tujuan. Ya, tujuan utama kita jualan itu untuk apa gitu. Karena saya ngerasain banget ketika saat ini pandemi sedang melonjak lagi gitu ya. Itu banyak juga dari tim saya tuh yang terpapar gitu. Nah, ketika kita nggak punya tujuan yang jelas gitu, kita tuh jualan pengen apa gitu, nggak punya mindset yang lurus gitu, bahwa lewat jualan ini Allah tuh menitipkan amanah gitu di pundak kita untuk menjadi jalan rezekinya orang lain, maka ketika sedang nggak fokus tuh agak sulit bangkitnya gitu ya. Saya ngerasain kayak gitu sih nih ketika minggu-minggu ini tuh lagi banyak tim saya yang kena gitu, terpapar
terpapar gitu. Ketika saya ajak ngobrol tuh, kalau mereka yang memang dari awal punya tujuan yang jelas gitu, itu mereka akan mudah dibangkitin gitu. Dia Betul. akan bangkit dengan sendirinya gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum ketemu tujuan jualannya itu mau ngapain gitu, mending ditanya dulu deh ke hatinya yang paling dalam gitu ya. Kita nih mau ngapain sih jualan tuh gitu. Iya, Dari alasan jualan paling itu kuat. apa? Alasan paling kuat gitu. Iya. Itu ya dari Mbak Amelia. Kalau insya Allah kata Mbak Amelia, kalau tujuannya alasannya udah jelas, udah kuat, nanti nggak usah ini itu akan lari dengan sendirinya. Karena memang insya Allah produk-produk yang kita siapkan udah jelas ya Mbak, kualitasnya, terus sistemnya segala macam udah jelas. Tinggal kita mau jalan aja setengah lari atau lari kenceng, gitu aja ya Mbak. Iya. Gitu Mbak Amelia. Udah itu aja Mbak Amelia. Nanti Mbak Amelia FB-nya namanya Amelia Ummu Haniah. Nanti biar dicatat tuh di kolom komentar sama Mbak Amelia sekalian nomor WA-nya ya Mbak Amel. Iya. Siap. Oke, terima kasih Mbak Amel. Monggo Mbak Brinda, pesan-pesannya. Closing statement-nya Mbak Brinda. Ya kalau saya cuman satu sih kalau kita mau usaha apapun pasti ada jalannya. Kalau misalkan ada kendala ataupun ada misalkan orang yang nggak suka atau gimana, pasti nanti dengan sendirinya solusinya akan ada. Jadi buat yang pemula yang baru berjualan, jangan cepat lelah, jangan cepat puas dengan hasil yang ada. Nggak apa-apa dapat yang sedikit, tapi kita tetap berproses, tetap bergerak, karena apa ya, dari yang sedikit itu nanti kita bisa punya pengalaman-pengalaman yang banyak, yang unik, terus nanti kita bisa menceritakan ke teman-teman gitu. Kalau memang walaupun keberhasilan itu kan nanti kan kita nggak pernah tahu ya ya berapa lama jangka waktunya, tapi insya Allah kamu tuh tetap selalu melihat kalau misalnya kita benar-benar niat buat berjualan, apalagi di masa pandemi ya, lockdown gini kan memang pasti pakai online, banyak banget peluang yang bisa diambil gitu kan. Mau di makanan, di baju, apalagi makanan ya ya, itu ini banget, terus sama baju-baju. Makanan ya kan yang tempo hari ngirim pas di rumah mama mertua itu kan makanan apa Mbak? Itu ngali aku sio apa? Kayak dimsum gitu ya? Iya, kemarin dimsum. Dimsum itu bikin sendiri ya? Iya bikin sendiri. Itu masih buka sekarang, masih nanti produksi? Masih sih tapi ya pakai PO ya ya, soalnya kalau lagi mood. Ya, saya ingat Mbak Pinda bawain dimsum sama apa sih Mbak? Waktu itu ada minuman apa gitu? Madu sih sama minyak zaitun. Madu sama minyak zaitun masih ya sampai sekarang ya? Masih, emang herbal itu di awal itu kan sebelum fashion emang jualannya dimsum sama herbal. Itu juga dulu waktu saya ketemu Umi di Depok itu, saya cuman tiba-tiba kan Umi bilang, saya mau ke rumah ibu saya yang di Depok, terus Umi mau ke sana ya, aduh aku jadi kepengen, terus bilang sama abinya, Umi boleh nggak kalau misalkan aku ketemu sama mentor aku, guru aku yang aku ikut grup itu, aku bilang itu buat ngobrol, ya udah nanti dianterin, dia bilang itu, ya udah nungguin di mobil tuh sama anak-anak ya. Masya Allah. Tetap juga walaupun juga nggak ridho 100%, tapi dia tetap nganterin, dia tetap full dukung gitu. Tapi karena dia bisa lihat, oh iya benar-benar serius gitu kan. Dari Umi juga, dari aku juga serius. Jadi dia akhirnya lampu hijau gitu. Betul, Masya Allah ya. Ini ya benar, ingat saya prosesnya. Ya, saya ingat beli bawain dimsum, maju segala macam sama Mbak Pinda. Toko waktu itu buka toko ya Mbak Pinda ya? Ada offline sih, kalau herbal ada stok gudangnya di daerah Sawangan gitu kan, khusus madu, madu Yaman sama madu Mesir aja kalau saya. Masya Allah. Oke, itu ya nanti alamat kalau yang bagian di mana, Depok ya Mbak Pinda, di Depok. Ya. Ya Mbak Pinda Depok kan ya? Iya Depok. Kalau Mbak Amelia tadi Bekasi ya Mbak Amel ya? Iya, makasih Om.
Aku udah tahu. Nah, itu Ujung bisa kita ya. tuh, itu bisa lihat stoknya Mbak Amel tuh, lihat di belakangnya juga banyak tuh kena. Banyak banget. Bisa main sekalian, kalau yang Bekasi bisa tuh samperin Mbak Amel, kapan janjian Mbak Amel, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau Mbak Pindah bisa tuh sambil beli madu, kapan bisa ngobrol sama Mbak Pindah wilayah Depok gitu ya. Tuh manfaatkan itu kayak gitu. Karena saya tahu banget memang Mbak Pindah memulainya dari nol juga gitu loh. Kalau Mbak Amel kan memang sebelum ikut saya udah jadi distributor ya. Kalau Mbak Pindah memang memulainya dari reseller ya Mbak. Ya, dari marketer dulu malah aku pernah pertama kali itu gabung. Jadi kalau market itu kan emang komisinya apa ya dijatahin ya, maksudnya gitu kan, nggak bisa buat ini. Iya. Ya itu malah udah bisa punya tim kan ya malah. Ya. Alhamdulillah ikut Umi jadi berkah. Ya kan? Boleh, Mbak Mel. Tetap aja walaupun saya distributor di luar, pertama kali ke viral itu reseller dulu, Mi. Nah, kan? Jadi emang disuruh belajar. Ini nggak ada ini ya, Mbak, nggak ada kemewahan ya, Mbak. Jadi nggak ada kemewahan, meskipun jadi distributor tetap mulai jadi reseller hingga jadi leader. Iya, jadi itu proses. Jadi nggak ada sulapan lah, asalnya nggak tiba-tiba langsung jadi leader gitu, Mbak Amel. Mbak Amel saya challenge baru tuh. Beliau greget gitu ya. Gak apa-apa, proses masing-masing ya gitu. Oke, Mbak Amelia, Mbak Prinda, terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Ya, makasih Umi. Mbak Prinda tetap semangat ya Mbak, bisa ya. Insya Allah tahun depan mah udah ratusan juta lebih lah. Amin, amin, doanya Umi. Insya Allah ya kabul ya. Amin, terima kasih banyak. Insya Allah ya, kalau niatnya tulus gitu, ngasih peluang siapapun. Saya yakin kalau dari wajah-wajah, kalau udah tulus, ikhlas, jalanin semua, tenang gitu ya, jalan itu terbuka dari mana aja. Itu sudah yakin banget saya, kayak gitu. Teman-teman, terima kasih semua yang udah nonton live malam ini, yang mau malam mingguan sama suaminya, ternyata suaminya jadi nongkrong lihat live malam ini, nggak apa-apa gitu ya. Terutama sama suaminya dibeliin mukena, beliin madu. Amin. Iya, ya kan gitu. Jadi nanti baru jadi tim gitu. Ya nggak apa-apa. Awalnya kalau nggak diizinin, oke deh, ayah beliin madu di Mbak Prinda gitu. Kalau nggak beliin mukena di Mbak Amelia. Kayaknya gitu awal-awal. Kayaknya bagus ya ini. Kayaknya gitu bagus ya. Kayaknya dijual juga. Oke nih gitu. Ya itu di belakang Mbak Amel menarik itu yang warna hijau itu nggak tahu apa. Kan? Menggiring untuk tetap diizin. Ya, ngedar online gitu. Oke, makasih Mbak Melia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.